Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya saya ucapkan selamat kalian telah memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas 8. Mudah-mudahan di kelas 8 ini kalian bisa mengikuti pelajarannya dengan baik sehingga prestasi bisa ditingkatkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum itu mari kita mulai dulu pelajarannya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan bahas bagaimana sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Paling tidak ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan pada kesempatan kali ini terkait dengan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor runtuhnya Daulah Umayyah, karena biar bagaimanapun berdirinya Daulah Abbasiyah tidak bisa lepas dari proses sejarah panjang Daulah Bani Umayyah. Dan yang kedua adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat lepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Apa sih faktor runtuhnya Daulah Umayyah? Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah. Yang pertama adalah adanya perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Faktor berikutnya adalah adanya perpecahan kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Faktor berikutnya adalah kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Dan faktor yang lainnya adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dari Daulah Umayyah, setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zab, Irak, yaitu di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Bagaimana sih proses berdirinya Daulah Abbasiyah? Sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak bisa lepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah.
Ia mencoba meraih simpatik masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu yang bernama Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi, sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad, pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan, dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Sofa, dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah dan berdirilah Daulah Abbasiyah. Jadi itu tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dari keterangan di atas, maka harapannya kita bisa mengambil sebuah ibrah atau mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika suatu peradaban mencapai puncaknya, pasti pada saatnya akan berakhir. Terutama berakhirnya atau kehancuran sebuah peradaban itu tidak bisa lepas dari sebuah konflik, terutama diawali dari konflik internal dan kemudian dari perilaku para pemegang kekuasaan, sehingga akhirnya menyebabkan kerusuhan atau terjadi kekacauan-kekacauan di mana-mana, sehingga memperlemah sebuah pemerintahan, sehingga akhirnya pemerintahan itu akan hancur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.